Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Ardian, NIM 200303004 dari Prodi Teknik Elektro, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkaian penyearah dioda. Langsung saja, di sini saya memberikan layar mengenai beberapa slide yang saya akan bahas, mulai dari pengertian, prinsip kerja, perhitungan, lalu analisis dan kesimpulan. Untuk yang pertama, pengertian dari penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang merupakan rangkaian penyearah yang paling sederhana, yaitu yang terdiri dari satu dioda. Rangkaian penyearah setengah gelombang memperoleh masukan dari sekunder trafo yang berupa tegangan berbentuk sinus, lalu dimasukkan ke dalam rumus di mana V sama dengan Vm sin Wt, di mana Vm merupakan tegangan puncak dan hanya dapat diukur menggunakan CRO. Lalu penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier adalah sistem penyearah yang menyearahkan semua siklus gelombang sinus menggunakan dua blok dioda. Satu blok dioda biasanya berupa satu atau beberapa dioda yang diparalel yang bekerja secara komplement. Satu dioda bekerja pada fase siklus positif dan satu dioda bekerja pada fase siklus negatif yang telah dibalik. Lalu untuk prinsip kerja. Prinsip kerja setengah gelombang. Prinsip kerja setengah gelombang adalah pada saat sinyal input berupa siklus positif, maka dioda mendapatkan bias maju sehingga arus I mengalir ke beban RL, dan sebaliknya bila sinyal input berupa siklus negatif, maka dioda mendapatkan bias mundur sehingga tidak mengalir arus. Lalu untuk penyearah gelombang penuh, prinsip kerjanya yaitu pada saat output transformator memberikan level tegangan sisi positif, maka D1, D4 pada posisi forward bias dan D2, D3 pada posisi reverse bias, sehingga level tegangan sisi puncak positif tersebut akan dilewatkan melalui D1 ke D4. Kemudian pada saat output transformator memberikan level tegangan sisi puncak negatif, maka D2 dan D4 pada posisi forward bias dan D1, D2 pada posisi reverse bias, sehingga level tegangan sisi negatif tersebut dialirkan melalui D2 dan D4. Nah, yang selanjutnya yaitu setengah gelombang. Berikut saya berikan contohnya simulasi pada Proteus setengah gelombang dengan beberapa komponen, yaitu diantaranya dioda 1N4007, kemudian resistor, kemudian transformator 2P3S, kemudian V-sign, oscilloscope, AC voltmeter, dan ground. Oke, dan di sini ya saya akan memberikan gambaran bahwa ini adalah hasil dari rangkaian yang tadi setelah debugging. Bisa dilihat, kita bisa mengaturnya melalui skala-skala pada yang di samping kanan ini yang berwarna merah, kuning, pink, dan selanjutnya yaitu gelombang penuh. Berikut saya berikan gambarnya, gambar rangkaian dari gelombang penuh. Dan gelombang penuh ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama resistor, kemudian oscilloscope, elek, kemudian AC voltmeter, DC voltmeter, DC ammeter, transformator 2P2S, kemudian TF02S, kemudian V-sign. Dan berikut rangkaiannya sedemikian rupa dan hasilnya seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini hasilnya. Lalu kemudian
Kemudian untuk perhitungan gelombang dari setengah gelombang, Vf dirumus 0,7, kemudian V bias 36,5, kemudian dan R limit 10 kilo ohm. Maka kita bisa hitung Vf sama dengan 36,5 dikurangi 0,7 kemudian dibagi 10.000 ohm, hasilnya 3,58 mA. Lalu dihitung PR limit hasilnya sama dengan IF limit, dimana 3,8 dikali 10 kilo ohm, maka hasilnya 35,8 volt. 3,58 ini masih dalam satuan miliampere. Lalu untuk gelombang penuh dengan Vf 0,7 dan V bias 156 dan R limit 1 kilo ohm, dimana 156 dikurangi 0,7 kemudian dibagi 1 kilo ohm, hasilnya 155,3. Lalu R limit dengan perhitungan 155,3 dikali 1 kilo ohm menghasilkan 155,3 kilovolt. Mengapa besar? Karena saya sendiri memberikan resistor hanya 1 atau hanya 1000 ohm, jadinya 1 kilo ohm ya. Lalu untuk analisis dari penyarah setengah gelombang, tegangan input dengan arus bolak-balik melewati satu dioda penyarah, kemudian pada outputnya tampak melewatkan gunung dari sinyal sinus dan menghambat fase lembah. Hal ini mengakibatkan keluaran dari penyarah setengah gelombang memiliki banyak riak atau ripple dan membutuhkan kapasitor yang besar untuk menghaluskannya. Jadi untuk menghaluskan gelombang itu. Lalu untuk penyarah gelombang penuh, analisis saya yaitu rangkaian penyarah gelombang penuh menghasilkan tegangan DC dengan riak ripple yang lebih sedikit dibanding penyarah setengah gelombang. Hal ini karena gelombang yang dihasilkan lebih rapat, yaitu penggabungan dari siklus sinyal sinus positif dan siklus sinyal sinus negatif yang telah dibalik menjadi siklus positif. Jadi penyarah akan tetap mengeluarkan output pada periode gunung dan lembah dari sinyal sinus. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan pada rangkaian setengah gelombang, perhitungan tegangan DC keluaran dari penyarah setengah gelombang mengacu pada kondisi pada saat fase on dan off pada gelombang output. Pada saat fase positif, dioda menghantarkan sehingga tegangan keluaran saat itu sama dengan Vmax dari sinyal input. Kemudian saat fase negatif, dioda tidak menghantarkan sehingga tegangan keluaran pada fase ini sama dengan 0. Nah, lalu kesimpulan pada rangkaian gelombang penuh, rangkaian penyarah gelombang penuh menghasilkan tegangan DC dengan riak atau ripple yang lebih sedikit dibanding penyarah setengah gelombang. Hal ini karena gelombang yang dihasilkan lebih rapat, yaitu hasil penggabungan dari siklus sinyal sinus positif dan siklus sinyal sinus negatif yang telah dibalik menjadi siklus positif. Jadi penyarah akan tetap mengeluarkan output pada periode gunung dan lembah dan sinyal dari sinyal sinus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.